Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mohon izin bagi yang melaksanakan salat ba'diyah, saya mohon izin terus melanjutkan tausiah ini. Dan bagi kita yang belum, insyaallah nanti setelah tausiah boleh melakukan ba'diyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Tema kita hari ini puasa menata diri untuk menjadi pribadi excellent. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya tidak lagi bicara soal perintah puasa karena kita sudah implementatifnya hari ini. Betul. Tapi saya ingin menyatakan bahwa puasa ini, as-siyam ini, sesungguhnya adalah satu syariat yang pasti mampu menata diri saya, menata diri kita insya Allah menjadi seorang yang disebut dengan personality excellent, atau bahasa lainnya insanun kamilun, atau bahasa yang lebih sederhana adalah menjadikan kita menjadi orang yang insya Allah takwa dan paripurna. Amin. Ya Allah. Maka ayat itu kan luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada yang namanya Pak Hasan? Halo, ada Pak Hasan namanya? Tema kita hari ini adalah pribadi yang excellent. Bahasanya ahsan. Ahsan itu asal katanya Hasan. Maka saya tanya, ada nama Pak Hasan gitu. Hasan artinya baik. Tapi hari ini kita tidak bicara yang baik saja, tapi harus ahsan, lebih baik. Ramadan ini diperintahkan kepada orang yang beriman. Betul. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang bertakwa itu tidak sekedar hasan, tapi dia sudah menjadi ahsan. Kenapa? Baginda Rasul menepuk dadanya begini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata baginda Rasul, takwa itu di sini dan di sini. Terus untuk melihat diri saya bertakwa, untuk melihat diri kita betul-betul menyatakan bahwa indikator takwa itu ada apa? Jawabannya simpel sekali. Mata orang yang bertakwa akan selalu melihat yang baik-baik. Bapak buka handphone, yang dilihat di handphone apa dulu? Tontonan yang bisa menjadi tuntunan, atau tontonan yang tidak memberikan tuntunan. Itu mata orang yang beriman akan selektif untuk itu. Maka dalam Ramadan, imsak, menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan panca indera kita dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa. Betul? Maka mata akan semakin selektif.
takwa mengalir pada mata kita. Takwa juga mengalir pada kita punya telinga. Bapak Ibu yang duduk hari ini di sini bukan keterpaksaan, tetapi kita ingin mendapatkan siraman rohani yang mengalir dari telinga kita masuk ke dalam relung hati kita yang luar biasa. Sehingga kalau ada Al-Quran diperdengarkan, ada zikir diperdengarkan, hati kita begitu lembut untuk itu. Kenapa? Karena takwa mengalir pada telinga, rajin mendengar berita yang baik, rajin mendengar tausiah, rajin pula mendengar ayat-ayat Allah. Allahu Akbar. Takwa mengalir pada kita punya mulut. Maka lisan orang yang bertakwa akan selalu mengucapkan perkataan yang baik, akan selalu bertutur bahasa yang baik. Maka tutur bahasa yang baik itu tidak lain adalah apa yang keluar dari bibir kita selalu nilainya zikrullah, berzikir kepada Allah. Takwa mengalir kepada kita punya lisan, takwa mengalir pada kaki kita. Maka kaki orang yang bertakwa, dia akan rajin melangkah ke tempat yang baik, dan dia akan tidak mau melangkahkan kakinya kepada yang tidak baik. Maka seluruhnya itu ada reward. Misalnya kaki orang yang rajin ke masjid, ada rewardnya, ada. Selangkah kaki kanan Bapak ke masjid, kata Rasul, Allah tambahkan kita punya pahala. Selangkah kaki kiri kita ke masjid, Allah kurangi kita pahala, Allah kurangi dosa-dosa kita. Maka Bapak yang kantor tadi dekat dengan sini, sebelum nyampe sini muter-muter dulu supaya banyak hitungannya. Maknanya apa? Kesegeraan kaki kita, refleksnya kaki kita melangkah ke masjid, melangkah ke tempat yang baik, itu artinya takwa mengalir pada kita punya kaki. Maka Ramadan ini insya Allah jika ini ditata dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi pribadi yang excellent. Syarat yang pertama adalah, tadi ayatnya saya bacakan, ahsani taqwim. Halo? Ahsani taqwim maknanya Allah menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ketika sudah ditata diri kita, mata, telinga, tangan, kaki, menjadi sesuatu yang betul-betul tertata baik, maka sesungguhnya kita mendapatkan predikat yang disebut dengan ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan kita, Bapak Ibu sekalian, ahsani taqwim, penciptaan yang Allah berikan secara fisik ini semakin sempurna. Kenapa? Karena ciptaan yang baik, fasilitas yang Allah berikan, kita dorong seluruhnya untuk la'allakum tattaqun. Dan momentum itu, alhamdulillah, ada di bulan yang Allah sebutkan dalam Quran, bulan Ramadan. Pak, selama ini barangkali di mobil kita jarang sholawatan. Betul, mungkin yang ada musik, I can give to you Allah. Tapi dengan Ramadan ini begitu berangkat dari rumah, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sudah mulai ada pergerakan naik di situ, meninggalkan sesuatu yang tidak mungkin ada nilainya kepada sesuatu yang ada nilainya. Untuk apa? Ahsani taqwim, mensyukuri betapa Allah ciptakan kita tidak sekedar hasan, tapi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi ingat kata Allah, ketika kita tak mampu mensyukuri nikmat telinga, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat perut, itu tidak kita syukuri, asfala safilin. Kamu tidak akan ahsan, tetapi asfal. Kita menyebut asfal itu apa, Pak? Kita kebayang kalau asfal barangkali itu jalan raya, ya. Ya. Aspal itu begini Pak, ini masjid dua bangunan, masjid kan dua lantai ya, mungkin tiga. Ketika ini mau dibangun dulu, berapa kedalaman diuruk? Mungkin 2 meter, 3 meter, betul. Maka dasar di mana batu yang diletakkan pada dasar 2 meter ke bawah itulah yang disebut dengan aspal. Jadi kualiti kita sebagai ahsan akan terhormat dan terus ahsan ketika kita pandai mensyukuri itu. Tetapi ketika ahsan yang Allah ciptakan ini tidak kita jaga, saudaraku, maka akan jatuh aspal. Banyak contoh yang kita lihat sekarang.
Kita nggak usah bicaralah soal apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika orang sebelumnya pakai dasi bagus, jabatan tinggi, gaji besar, tapi kalau sudah pakai loreng warna oranye, rasanya bagaimana? Dari ahsan menjadi aspal. Itu baru duniawi, Pak. Mungkin pribadinya merasa, nggak apa-apa. Tapi keluarganya, anaknya, seluruhnya yang tadi begitu ahsan dipandang orang menjadi aspal. Ini pelajaran yang baik ketika takwa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu ahsan yang pertama. Jadi kriteria individu yang excellent adalah ahsan dalam penampilan, dalam arti kita syukuri seluruh yang Allah berikan nikmat ini dalam bentuk mata, telinga, kaki, tangan, perut, seluruhnya ini kita syukuri. Karena apa? Karena ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang luar biasa. Apa ayat itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Allah mengingatkan kebanyakan nanti di hari kiamat itu, di neraka itu kebanyakan dari manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana? Maaf, yang telinganya, yang hatinya tidak digunakan memahami ayat Allah. Manusia yang bagaimana? Yang ada telinganya tapi tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Manusia yang bagaimana? Yang punya mata tapi tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu persis seperti hayawan. Balhum adallun, malah lebih sesat daripada hayawan. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Alhamdulillah, Allah kasih kita 1 bulan dari 12 bulan yang ada. 1 bulan dikembalikan kita kepada nilai-nilai yang sesungguhnya. Setelah mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis setelah penampilan kita yang ahsan, kita syukuri ini, ada satu yang diingatkan ke kita, apa itu? Waman ahsanu qaulan. Tolong dijaga kita punya lisan. Maka dalam Ramadan ini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa itu? Talil Quran, orang yang mentilawah Al-Quran. Siapa lagi? Hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Artinya, untuk menjaga lisan di Ramadan itu bukan sesuatu yang mudah. Dia bisa susah, tapi juga bisa mudah. Tergantung nilai takwa kita sebagai sesuatu filter untuk itu. Maka orang yang Ramadan sering diingatin. Kalau ada orang ngomongin tentang sesuatu, ini shaim, sebut aku puasa. Orang ngajak kita membicarakan orang lain, ini shaim, aku puasa. Artinya apa? Ternyata kualiti kita, kualiti saya sangat ditentukan lisan kita. Maka lisan yang terbaik itu apa? Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Perkataan yang terbaik adalah mengajak orang kepada agama Allah. Terima kasih Jasa Marga, selamat ulang tahun kemarin, 1 Maret, betul? Saya di sini mungkin hampir sudah 20 tahun berikan ceramah. Dari mulai masjid di bawah sampai masjid sudah seperti ini. Ya, Ustaz Suharaya. Jadi Jasa Marga ini memberikan banyak kesempatan untuk kita mendengar tausiah di sini. Sampai masjid dibangun sebesar ini. Itu artinya apa? Wa mimman da'a ilallah. Negara memberikan ruang di sini untuk kita belajar agama. Karena mayoriti karyawan kita berislam, beragama Islam. Maka kesempatan itu diberikan. Wa man ahsanu qaulan. Kenapa? Keberkahan hidup yang sesungguhnya adalah jangan pernah cuek dengan dakwah. Jangan pernah mendiamkan diri untuk tidak berdakwah. Saya mohon izin, mohon maaf. Ini saya sambung sedikit. Di luar itu ada adik-adik yang lagi bawa buku tuh. Buku saya judulnya Jangan Lepaskan Islam Walau Sedetik. Itu tidak dijual. Silakan diambil. Kalau tega, ambil sendiri. Tapi kalau menyumbang lebih bagus. Untuk apa? Kemarin saya baru balik dari sebuah daerah. Dari Kupang, terus ke Alor. Di Alor itu,
Dari Alor ada namanya Desa Pulau Budung, 10 kilometer ke atas. Apa yang ingin sampaikan ke Bapak? Ada seorang dai kita di sana ngomong begini ke saya. Dia manggil abang, karena dia tahu saya orang Medan. Bang, ada apa? Saya bilang. Ternyata di daerah gunung dekat rumah saya 10 kilometer, ada Muslim di sana. Kenapa kamu bilang begitu? Selama ini di kepala kami tidak ada Muslim di situ. Apa buktinya? Karena di situ ada bangunan gereja, ada bangunan gereja, ada bangunan gereja. Di kepala kami tidak ada Muslim di situ. Terus saya naik ke atas. Ternyata di situ ada lebih kurang 25 kepala keluarga Muslim yang mereka tidak punya sarana ibadah. Mereka tidak tarawih, terkadang tidak, tergantung ada imamnya apa tidak. Di mana mereka sholat? Ada SD Impres, mereka sholat di situ. Saya kasih tahu, kamu sekarang berangkat ke sana, cari ada tanah yang berwakaf tidak. Kalau ada, kita bangun masjid di situ. Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu dari mana uangnya. Tapi saya nekat ngomong, bangun masjid di situ. Naiklah si dai ke atas, bertemulah dengan pendeta, bertemulah dengan ketua adat, disepakati oleh Pak Pendeta dan ketua adat, dibolehkan membangun rumah ibadah Muslim di situ. Namanya mereka sebut Musalla Baitallah. Kalau kita kan menyebut Musalla Baitullah, mereka menyebut dengan logatnya Musalla Baitallah. Disepakati Pak, yang luar biasa itu bukan luar biasa. Justru yang mendorong dibangun itu masjid tidak hanya umat Islam, tapi umat Nasrani. Sehingga mereka menyiapkan batu, menyiapkan pasir. Mereka cuma bilang ke saya begini, Bang, kami tidak perlu pasir, kami tidak perlu batu. Karena pasir dan batu ada di sekitar kami. Yang tidak kami punya adalah semen, tidak kami punya besi, tidak kita punya yang namanya seng. Itu yang saya minta ke abang untuk dibantu kami. Nah, hari ini saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Pasir tidak perlu. Saudara yang agama Nasrani juga nyumbang pasir. Batu, agama Nasrani juga nyumbang pasir. Terus kita umat Islam nyumbang apa? Hari ini saya bawa buku tidak dibeli. Silakan diambil. Berapapun Bapak mau sumbang itu masjid, garantinya kita akan sampaikan ke sana. Silakan diambil bukunya. Setuju Pak? Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Saya nggak pernah jualan buku, nggak. Dan saya nggak pernah bawa buku, tidak. Kebetulan buku itu dikasih Republika ke saya, karena penerbitnya Republika. Ustadz, ini masih ada buku 500 lagi, silakan bagikan ke jamaah. Daripada saya bagikan gratis, bagus kita bagi untuk pembangunan masjid sana. Setuju Bapak? Setuju. Mau kasih 100.000 silakan, mau 500.000 silakan, mau borong semua silakan. Tadi malam saya bawa ke BIN, Badan Intelijen Negara, 60 buah. Ustadz, dia bilang, kasih aja ke jemaah. Nanti kita transfer langsung pembangunan ke musola ya. Siapa tahu ada di antara satu orang aja borong, silakan Pak. Saya lelang saja untuk akhirat. Kenapa? Mimman da'a ilallah. Saya sampaikan itu sebagai komitmen kita. Kita sholat di sini pakai karpet indah Pak. Kita sholat di sini, saya ceramah, dijemput naik mobil, pulang diantar naik mobil, mungkin dikasih sangu lagi. Dai kita di desa itu, mereka tidak pikir itu. Maka menurut saya berdosa kalau itu tidak kita bantu. Yang paling luar biasa Pak kisahnya adalah, begitu dai kita ke sana, dihidangkan makanan, ada ayam, dia udah selera makan ayam, Pak, ayam kampung. Begitu mau dimakan itu ayam kampung, dia lihat itu lehernya tidak dipotong Pak. Masih utuh. Dia tanya, itu yang menghidangkan umat Islam, ini kenapa tidak disembelih? Loh, kami tidak tahu cara menyembelih ayam. Kami cuma putar aja lehernya. Sep, mati, goreng, selesai. Saya bilang, ini dosa saya. Ini dosa kami yang berada di kota. Tidak mengirimkan ustadz ke sana. Sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menyembelih ayam. Mohon maaf, menyembelih ayam saja tidak tahu. Mohon maaf, bisa jadi mereka hubungan suami istri. Tidak tahu doanya. Dan tidak tahu bagaimana niat mandi wajib. Dosa siapa? Dosa saya dan dosa kita. Maka para pemirsa yang menyaksikan ini, silakan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka saya punya ide ke Masjid Jasa Marga Bapak. Masjid Jasa Marga harus punya masjid-masjid di kampung-kampung sebagai bentuk pembinaan kita. Kita bangga mengumumkan di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum khatib naik ke mimbar ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Kira-kira apa yang pertama disampaikan, Bapak? Pasti uang tabungan masjid. Uang tabungan masjid kita 20 juta, 50 juta, 100 juta. Wah, kemana itu uang? Ditabungin saja. Dibangun menara tinggi-tinggi. No.
hari ini itu harus kita jadikan sebagai gerakan dakwah kita untuk nun wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Bapak tanya ke saya di mana saja masjid-masjid pelosok Indonesia, insya Allah saya hafal, Pak. Dan saya tahu dai kita hari ini berada di desa itu, mereka naik motor, pulang dari naik motor sudah kuning bajunya karena dia harus berhadapan dengan lumpur, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Kenapa? Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Yang terakhir sebagai excellent adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapapun di antara kita hari ini, Ramadan ini yang dinilai bagi saya, bagi kita adalah ahsanu amala. Siapa yang paling ahsan amal-amalnya. Jangan lupakan Al-Quran. Jangan lupakan sholat malam, Bapak. Mungkin kita pulang dari sini terlambat untuk tarawih, nggak apa-apa. Kasih tahu sama istri, kasih tahu sama anak, nak, Bapak masih di jalan, macet, kita tarawih di rumah. Ya, mudah-mudahan tunggu supaya kita berjamaah. Bapak Ibu sekalian, nanti ada THR di akhir bulan, betul? Ada? Insya Allah, amin ya. Amin. Tapi saya ingin mengatakan THR Bapak itu jangan dikirim ke orang tua nanti di akhir bulan. Hari ini pulang dari sini, ambil rekening, kirim langsung dari handphonemu. Kenapa? Mak, ayahku, sebulan ini jangan banyak bekerja, banyaklah di masjid. Ada rezeki saya kirimkan sebagai tanda terima kasih kepada ayah dan mak. Doakan supaya anakmu sukses. Didoain tuh sama bapak kita di Ramadan. Luar biasa. Sudahlah doa diijabah. Orang tua yang doain, Allahu Akbar. Karyawan jasa marga akan mendapatkan keberkahan. Amin. Yang terakhir, jangan lupa 10 malam terakhir adalah malam-malam yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Andai pun kita mau pulang kampung, silakanlah pulang kampung. Tapi ambil waktu yang tidak merusak tatanan ibadah di malam hari. Kenapa? Malam-malam ganjil terakhir itulah malam-malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Saya pikir sudah 12.52, 10 menit katanya ada pertanyaan tadi. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada pertanyaan silakan bukunya dibagi aja ke dalam. Silakan diambil. Saya tidak memaksa, kalau di situ barangkali nggak ada yang ambil, ditaruh di sini saja. Setuju, Pak? Silakan mau pulang ambil saja, ambil saja. Kalau misalnya ada rezekinya bisa dibagi, kalau tidak ada rezekinya nggak apa-apa. Berarti dikembalikan kepada nilai-nilai masjid, silakan. Barangkali saya begitu. Ada pertanyaan silakan, Pak. Masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit lagi ke depan. Lanjut. Ya. Kalau lanjut berarti ya, silakan aja Pak, dikasih di tengah juga boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kriteria ahsani taqwim saya ulang ada 3. Pertama adalah kriteria insan kamil atau pribadi yang excellent. Pertama adalah ahsani taqwim. Allah jadikan kita sebagai orang yang ahsan dalam penampilan, ahsan semua fasilitas Allah berikan, tapi itu harus disempurnakan dengan yang kedua adalah ahsanu qaulan, perkataan yang baik-baik, perkataan yang bagus. Maka saya kepada Bapak Ibu sekalian hari ini adalah ahsan dalam arti qaulan, qaulan ma'rufah. Kita kepada orang tua namanya qaulan karima. Kita kepada sesama orang-orang penting namanya qaulan layyina. Itu ada dalam Quran. Dan seluruhnya itu harus ditata dengan nilai-nilai yang disebut dengan ahsanu amala. Siapapun di antara kita yang dinilai adalah siapa yang ahsan amal-amalnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang excellent. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.